Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat insya Allah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tafsir Jalalain. Dan sebetulnya waktu sapa-sapa sudah habis ya, karena sudah jam 7:08. Tapi tidak salahnya ya, Mas Yanto tadi sudah hadir paling awal, kemudian Azhar Sob juga sudah hadir, Azhar Abdullah, kemudian Pak Rofi juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, udah menunggu. Kemudian Bu Muslimah juga sudah hadir, Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Bah? Sehat Bah? Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Sabar 178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiaiku, Masya Allah. Mas Yanto, terima kasih, alhamdulillah sudah hadir. Mimi Priuk juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian siapa ini? Bu Wiwi Tama, Bu Wiwi Tamalia gitu ya. Pak Azman juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Teh Mimin juga sudah hadir. Gimana Teh kesiangannya Teh ya? Yang kesiangan saya Teh. Masya Allah. Kemudian Elok, Elok nih siapa nih? Mbak apa Pak ini? Mas apa Mbak nih? Elok, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Ustadz Ahmad Azhari, alhamdulillah. Azhari izin numpang ngaji Pak Ustadz. Siap, monggo Pak Azhari ya, mudah-mudahan berkah selalu, Masya Allah. Pak Rofi, terima kasih Pak Rofi. Oh Mbak Elok ya, Bu Elok ya, siap Bu Elok. Mudah-mudahan Bu Elok istiqomah selalu ya Bu ya. Kemudian Bu Maesaro An-Naja, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Teh Mimin membagikan live-nya. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Hujan. Iya Pak Tabrani, sama di sini juga hujan ya, alhamdulillah. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji yai. Mangga. Kemudian Mbak Ella Badri, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bu Mimi, terima kasih, semoga berkah. Azhar Sob, Azhar Abdullah, assalamualaikum. Mbak Nalia juga sudah hadir, alhamdulillah. Putra Biru, Putra Biru. Kemudian undang Pak Haji Mamat, siapa nih? Pak Bahrudin juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Ryuzin itu ya, bener nggak? Pak Hamid 60, assalamualaikum, salam Pak Yai, jempol sehat, mohon bergabung, silakan. Gimana Pak Hamid 60, sehat selalu Pak Hamid ya, Masya Allah. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Uun. Masalah Bu Unan. Kemana aja nih Bu Uun? Mbak Ayu Musrifah juga sudah hadir. Pak Bagio. Pak Bagio. Pak Subagio. Sehat selalu Pak Bagio ya. Mudah-mudahan nanti malam Pak Bagio. Kemudian Sing Ato juga sudah hadir. Time Iswar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Hani, Hani siapa ya? Cep Kiki juga sudah hadir. Cep Kiki, kumaha Cep Kiki, samulihna. Belum ditanya ya Cep. Hani, apa nih? Hanif Naik, apa ya? Ustadz, kalau nama Hanif, apa artinya? Waduh. Hanif itu apa ya Pak? Lupa saya. Santun kalau nggak salah itu. Masya Allah. Mbak Nurmala. Assalamualaikum. Jakarta hujan. Masya Allah. Kemudian Mbak Uce 313. Oke. Cep Kiki. Alhamdulillah Kang Ustadz. Oke. Pak Hanif Naik. Waalaikumsalam. Pak Mus.
Pak Musni Malaysia beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arif, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dendo juga sudah hadir. Alhamdulillah. Teh Fitri juga nampak. Kemana aja nih Teh Fitri nih? Kayaknya sibuk terus. Teh Mimin, mangga Pak Jatra hadir Ustadz. Assalamualaikum Abah Oji. Hujan merata Bu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan gak Bu di Tasik Bu? Masya Allah. Luar biasa nih. Barokallah. Buun ketiduran Pak Guru. Waduh ketiduran. Masya Allah. Tasik cerah. Oke. Mbak Uce Pak Yai. Syukron ilmunya. Tadi malam di Masjid Al-Hidayah Wanakata. Oh Pak Uce ini Pak ya. Pak Uce ya. Pak Uce itu yang mana nih Pak Uce nih 313. Emang kemarin semalam ya hadirnya sebelah mana nih Pak Uce? Apa yang semalam ngobrol ya saya lupa nih nggak nanyain nama ini. Pak Uce ya. Waduh. Kang Akung juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Apip, tafsir Jalalain Kak Ustadz, ya insya Allah. Saya Pak Yai yang pakai gamis peci hitam Pak Yai. Pakai gamis peci hitam. Yang semalam ngobrol bukan? Siap Pak Uce, mudah-mudahan sehat selalu Pak Uce ya. Oke, Pak Ujang Nopriadi, oke, Bogor hadir ya, alhamdulillah. Kang Dendo, itulah pentingnya foto-foto selesai acara. Masya Allah. Pak Edi Mustafa, assalamualaikum Yai. Derek Ngawas monggo. Bu Ratu juga sudah hadir. Wah ini udah lewat 14. 1 menit lagi lah ya. Nawar. 1 menit lagi buat siapa-siapa. Pak Yudi juga sudah hadir. Bunda Fata. Kemudian siapa lagi? Nah, oke selesai itu 7.15. Ayatnya berapa nih? Pak Ismail juga sudah hadir. Pak Zen. Kemudian Pak Wardan. Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana. Amin. Pak Oce sama-sama Pak Yai. Sehat. Aduh kelewat. Pak Hadi Waluyo. Pak Oce bisa diulangi. Uce. Cep Kiki Amin. Ayat berapa nih? Pak Supri mana Pak Supri ya? Masya Allah. Pak Haji Mamat. Mana Pak Haji Mamat tadi? Tadi sudah salam Pak Haji Mamat ya. Sang dermawan kita. Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya. Masya Allah. Nanti kita ketemu di Kang Dedo. Kang Dendo. Nok Musnas. Sanad. Oh sanad. Uzzabaniyah. Oh, sanad Uzzabaniyah. Gitu ya. Oke. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Supri. Pak Haji Muhammad sehat Pak Haji. Hujan nggak Pak Haji? Kalau hujan balongnya gimana Pak Haji? Ditutup nggak Pak Haji? Kang Dendo siap diantos Pak Haji itu Kang Dendo. Masya Allah Pak Haji. Kang Akung terima kasih. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hujan ditutup. Oh gitu Pak Haji ya. Jadi kalau hujan ditutup Pak Haji ya. Masya Allah. Oh begitu ya. Lebar berarti tutupnya Pak Haji. Masya Allah. Oke. Pak Sanjaya, Pak Abidin, ayo gabung. Kang Akung, oke. Mbak Roshida, assalamualaikum Tuan Guru. Masya Allah. Kita mulai ya. Tadi sanad Uzzabaniyah. Oke.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tulisannya jelas ya. Nah, saya kecilin dikit lagi biar tidak geser-geser ya. Nah, Umu Ihsan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Haji Iis ya. Bu Haji Hani mana nih? Ustadz Rosmat. Nah, ya. Ustadz, ayo gabung Ustadz. Masya Allah. Ya. Bu Haji Hani mana nih? Oh, Bu Sriani. Yuk. Ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad'u zabaniyah. Ya, terusin ya, biar habis hari ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu. Saya perjelas dulu tulisannya. Nah, sanad'u zabaniyata. Nah, nanti sebelum saya jelaskan ayat berikutnya, saya akan menjelaskan tambahan ya tentang falyad'u nadiyah. Itu. Jadi penafsirannya itu ada dua ya. Di dalam tafsir ayatnya itu nanti saya jelaskan. Yang kemarin, yang pertama, dan yang kedua yang akan saya jelaskan kemudian ya. Gitu. Baik, saya jelaskan dulu ayatnya dulu ya. Ini lanjutannya. Sanad'u zabaniyah. Ini sa-nya adalah huruf taswif ya. Huruf taswif itu ada dua ya. Ada sin, ada saufa. Nah itu. Keduanya adalah masuk pada fi'il mudhari'. Ya. Dan keduanya itu memberitahu kepada kita kapan terjadinya fi'il mudhari' itu. Jadi ketika fi'il mudhari' dimasuki huruf taswif, yaitu sin dan saufa, itu memberitahu kepada kita bahwa fi'il mudhari' itu kan maknanya tengah berlangsung atau akan terjadi. Nah, huruf taswif itulah yang memberitahu kapan terjadinya jangka pendek atau jangka panjang. Itu. Makanya sin dan saufa itu kadang mempunyai dua nama yang berbeda. Ya. Itu. Jadi keduanya sebenarnya huruf taswif. Maksudnya ada sin di sini untuk masa mendatang yang dekat. Ya. Kalau saufa itu artinya masa mendatang yang jauh. Begitu. Contoh kalau kita pakai bahasa Indonesia ya. Misalnya aku akan mengunjungimu besok. Nah, itu kalau besok itu akan terjadinya dekat. Nah, maka menggunakan sa. Begitu. Jadi maknanya sin di situ adalah masa mendatang yang dekat. Gitu ya. Atau boleh juga diartikan menjadikan zaman hal menjadi zaman istiqbal. Nah itu kalau bahasa kerennya ya. Begitu, bahasa keren ahli nahwu. Jadi kalau sin itu adalah menjadikan zaman hal menjadi zaman istiqbal. Zaman hal itu zaman sekarang, ya. Menjadikan zaman istiqbal, zaman akan datang. Itulah fungsinya huruf taswif. Nah, cuman huruf taswif itu ada dua tadi, ada sin, ada saufa. Nah, keduanya itu untuk menentukan kapan terjadinya. Jadi kalau sin masuk pada
fi'il mudhari, maka maknanya itu masa mendatang yang dekat. Ya, tadi saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia, aku akan datang atau aku akan mengunjungimu besok. Nah itu pakai sin berarti taswifnya. Begitu ya. Tapi kalau saufa itu masa akan datangnya itu jauh. Ya, misalkan kalau dalam hitungan kita 2 bulan, 1 tahun, tahun depan begitu. Atau misalkan contoh 2 bulan lagi hasil ujian diumumkan. Nah, misalkan begitu ya. 2 bulan lagi akan ada pembagian apa gitu misalnya ya. Itu pakai saufa. Makanya Quran menyebutnya kala saufa ta'lamun gitu. Jadi kelak kalian akan mengetahui. Kapan? Nanti ketika kita masuk kubur. Nah itu. Kala saufa ta'lamun. Ya. Sehingga manusia banyak yang tertutup. Ya. Dan ingat penutup identitas manusia itu 2. Yang pertama adalah harta. Dan yang kedua adalah kesehatan. Ketika kita sehat, ketika kita banyak harta, keduanya biasanya menutupi identitas manusia. Yang identitas manusia itu adalah butuh Allah. Makanya Quran menyebutnya kala saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Kapan? Ketika dikubur. Hatta zurtumul maqabir. Nah, begitu. Itu sa. Nah, kalau ini itu saufa. Kalau ini adalah sa. Ini huruf taswifnya itu adalah sa. Pak Hasan ini hadir juga ini. Gimana Pak Hasan? Sehat Pak Hasan? Ini akunya namanya apa sih Pak Hasan? Otajspar. Saya nggak bisa bacanya Pak Hasan. Bu Khotimah, assalamualaikum Pak Ustadz, hadir Pak Ustadz, mangga ya, gitu ya Pak Hasan ya. Jadi apa nih? Otaj spar. Pak Hasan alhamdulillah sehat. Pak Hasan ini lagi di Jepang beliau ya. Nah ini jamaah kita yang ada di Jepang adalah Pak Hasan, Masya Allah. Dan masih menyimak. Jadi beliau kalau hari Kamis itu libur kerjanya. Nah, makanya bisa menyimak. Alhamdulillah dan istiqomah Pak Hasan ya. Masya Allah. Mas Gunung Anyar, kitab Tafsir Jalalain. Susahnya Pak Ustadz bacanya. Betul Pak Hasan. Coba pakai bahasa Indonesianya apa Pak Hasan? Otaj Spark. Biasanya Kang Dendo bisa bacanya. Time Iswar tuh bisa bacanya. Kopi manis, nyimak Pak Yai biar dimudahkan nahwu sorobnya. Amin. Hari biasa bisa nyimak cuman sebentar, keburu kerja. Oh gitu ya. Bu Wiwin, gimana Bu Wiwin? Ngaji mingguan. Oke, siap. Umu Isan, oke. Terima kasih. Time Iswar ketawa doang. Bacanya gimana Tem? Ajarin aku Tem. Yuk lanjut ya. Jadi saknya adalah taswif. Tadi keterangannya sudah ya. Jadi ini terjadi dekat. Nah, makna dekat itu bisa dunia. Dan makna jauh itu bisa di akhirat. Gitu. Oke, Pak Taufik Adang, Barakallahu Fik Ustaz. Amin, Masya Allah doanya Pak Taufik ya, mudah-mudahan samulihna Pak Taufik. Kata Cep Kiki, samulihna. Gitu. Nad'u, ini adalah fi'il mudhari. Ya. Fa'ilnya nahnu. Az-zabaniyata, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Berarti maknanya
kami akan mengundang, memanggil az-zabaniyata, malaikat zabaniyah. Tuh, gimana ceritanya ini kan begitu kan ya? Kok tiba-tiba mengundang malaikat zabaniyah? Oke. Erdamadam, Erdamadam, Malaysia, derek, monggo, masya Allah Malaysia. Mudah-mudahan semangat selalu ya. Pak Angah kemana nih Pak Angah? Ustadz Rosmat sudah gabung belum nih? Sehat selalu ya, mudah-mudahan Pak Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Mbak Erlina hadir Pak Ustadz. Ustadz Rosmat lagi nyimak. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz ya. Pak Ahmad Rifai, maaf telat ya Iku. Masya Allah, semoga Yai makin sejahtera. Amin. Amin doanya Pak Ahmad Rifai. Masya Allah. Pak Gun juga hadir. Terima kasih Pak Gun ya. Lanjut ya. Nah, ini gimana ceritanya kok tiba-tiba kami mengundang, memanggil malaikat Zabaniyah. Siapa kami yang dimaksud? Nah, begitu kan? Makanya saya akan tafsirkan kembali. Ada dua penafsiran ya. Yang kemarin, ayat sebelumnya sudah saya tafsirkan. Dan ini ada penafsiran yang kedua. Pak Mus, derek ngaos yai. Monggo Pak Mus Malaysia. Masya Allah. Sehat selalu Pak Mus ya. Nah, jadi kemarin itu ada penjelasan bahwa Nabi diperintah untuk meninggalkan sholat ya. Maka Nabi akan diberi hadiah kalau bisa meninggalkan sholat. Yaitu hadiahnya itu kuda pilihan ya, yang memenuhi kota Mekah dan juga pelayan-pelayannya itu. Nah, sekarang tafsiran yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini kan falyad'u nadiyah. Kemarin itu hendaklah dia memanggil nadiyahu, teman-temannya, yang bisa diartikan begitu ya. Nah, ternyata di sini dalam tafsir lain itu menjelaskannya ahlan nadiyah di sini adalah seperti forum lah begitu ya. Makanya di sini dalam tafsirnya wa huwa al-majlisu yan tadi. Ada juga bacanya yun tadi. Nah, begitu. Jadi satu forum. Yang forum itu adalah yatahaddatsu fihil qaumu. Ya. Jadi tempat kaum bermusyawarah ya. Jadi ya semacam forum gitu ya. Dan di sini Abu Jahal itu bercerita, wakana, bahwa Abu Jahal itu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Jahal itu pernah berkata kepada baginda Nabi, lama in taharohu haitsu nahahu anis sholati, begitu ya. Ketika Abu Jahal itu menghardiknya, di mana naha Abu Jahal itu melarang Nabi anis sholati, untuk sholat gitu. Nah, terus beliau itu mengatakan laqad alimta ma biha rajulun aktsaru nadiyan minni. Nah, di sini tafsir lain itu menjelaskannya begini. Sungguh engkau mengetahui gitu ya. Ma biha rajulun. Jadi sesuatu biha yang dimaksud itu kan khobar muqaddam ya. Mubtada muakhirnya itu rajulun ya. Jadi di kota Mekah itu terdapat gitu, banyak orang gitu. Rajulun aktsaru nadiyan mini. Jadi maksudnya itu di forum itu banyak anggotanya begitu. Dan ancaman Abu Lahab itu, kalau Nabi tidak mau meninggalkan sholat, maka la'amla'anna alaika hadzal wadi. Gitu. Nah, ada yang menafsirkan alaika di sini adalah akibat buruk. Ya. Jadi la'amla'anna, sungguh
aku benar-benar akan memenuhi alaika. Nah, alaikanya kepadamu di sini adalah akibat buruk ya. Hadzal wadiya, terhadap lembah ini. Jadi maksudnya forum tadi yang terdiri banyak laki-laki itu, banyak anggotanya, itu akan didatangkan memenuhi dan nantinya berakibat buruk kepadamu. Itu bisa dipahami ya. Jadi kalau kau tidak meninggalkan sholatmu, begitu, maka kata Abu Jahal, kota Mekah ini akan dipenuhi orang-orang yang orang-orang itu alaika, akan menyebabkan berakibat buruk padamu. Dan bahkan dia mengatakan lagi, in syi'tu khailan jurdan warijalan murdan. Jika aku mau, khailan jurdan warijalan murdan. Jadi kuda-kuda pilihan, maksudnya kuda-kuda yang sudah terlatih dan orang-orang yang sudah terlatih juga, itu akan memenuhi lembah Mekah alaika, yang akan membuat buruk akibat kepadamu. Nah, begitu maksudnya. Bisa dipahami ceritanya ya. Jadi ada yang menafsirkannya seperti itu. Jadi kalau Muhammad begitu ya ceritanya itu, tidak mau meninggalkan sholat, maka Mekah ini akan dipenuhi manusia. Begitu. Dan kuda-kuda pilihan dengan orang-orang yang berbadan kekar. Nah, begitulah ya. Orang-orang yang berbadan kekar, yang terlatih, yang nantinya akan membuat akibat buruk kepadamu. Begitu. Nah, maka Allah menjawab, sanad'u zabaniyata. Nah, begitu. Kami akan mengundang malaikat zabaniyah. Nah, begitu kira-kira. Ya, begitu Nok Musna. Di demo manusia dan kuda. Betul Nok. Time Iswar nih. Bahasa kita anak muda mah Abu Jahal, dia ngegertak. Gitu ya. Betul begitu Tem. Ini apa tuh? Tahu bluffing Ustadz. Aduh, apa tuh? Saya nggak ngerti. Nah gitu. Al-Karim Tanaman. Balasan luar biasa Pak Yai. Ya. Oke, Temimin. Yang kemarin itu Abu Jahal akan berikan kuda-kuda dan para lelaki yang lain itu. Makanya saya bilang apa tadi, Temimin? Ada dua penafsiran. Jadi penafsiran yang pertama, yang kemarin saya jelaskan, ya, yaitu Abu Jahal akan memberikan hadiah sebagai ganti kalau Nabi meninggalkan sholatnya, ya kan? Dengan laki-laki pelayan yang memenuhi kota Mekah, kemudian kuda-kuda pilihan, nah itu. Dan tafsiran yang kedua itu ternyata seperti demo gitu ya, di demo lah begitu. Makanya di sini alaikanya menafsirkannya adalah akibat buruk, begitu Teh. Jadi ada dua penafsiran, ya. Nah, dan kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain, ya, gitu. Kita belajar legowo penafsirannya. Nah begitu. Nah itu. Akhirnya Allah sanad'u zabaniyah. Ini kalau penafsiran yang kedua ya. Jadi akan didatangkan lah gitulah orang-orang yang berbadan kekar, terlatih dengan kuda-kuda pilihan itu. La'amla'anna 'alaika hadzal wadiya. Begitu maknanya ya. Sungguh aku akan benar-benar memenuhi alaika, atasmu. Nah, begitu ya. Yang dimaksud alaika di sini adalah nantinya berakibat buruk padamu. Begitu. Jika aku mau khailan jurdan warijalan murdan. Nah, nanti ada dalam hadisnya ya. Nah, itu. Nah, itu penafsiran yang kedua ya. Sehingga Allah mengundang malaikat Zabaniyah dalam waktu dekat. Kenapa? Karena di sini pakainya sa. Nah, begitu Pak Haji. Bisa dipahami Pak Haji Mamat?
sang dermawan kita. Hari ini lagi tidak ngopi beliau. Gitu ya. Oke, Pak Ahmad Rifai. Gertak sambal Abu Jahal. Masya Allah. Ya, Pak Haji Muhammad. Insya Allah. Masya Allah. Begitu. Begitu ceritanya. Sanad'uz zabaniyah. Tuh. Siapa zabaniyah itu? Al-malaikata. Nah, ini berarti menafsirkan az-zabaniyah. Nah, ini dibaca naat ya. Nah, dibacanya naat. Sama-sama nasab. Naat mengikuti man'utnya. Maka dibaca al-ghilazo. Al-ghilazo. Naat yang pertama. Dan naat yang kedua asyidada. Tuh, jadi zabaniyah itu siapa? Malaikat yang keras. Kasar gitulah ya. Kasar. Asyidada yang keras. Kasar, keras. Gitu. Untuk apa dia? Li'ihlakihi. Aduh, batuk dulu. Linya huruf jar, ihlaki majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Zoi, mantap. Li'ihlaki, untuk memporak-porandakannya. Jadi pasukan Allah lebih hebat. Cukup zabaniyah. Ya, untuk menghancurkan li'ihlakihi. Makanya di sini kama fil hadithi. Kaknya huruf jar, maknya huruf masdariyah. Kalimat sesudahnya ditakwil sebagai isim yang jar sebagai majrur dari ka. Ingat ya, jadi kalau kama itu kaknya adalah huruf jar. Time is langsung dibinasakan. Subhanallah, begitu ceritanya time is ya. Jadi kaknya adalah huruf masdariyah, fi-nya huruf jar, al-hadithi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fil hadithi muta'alik pada fi'il yang tidak disebut sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari ka. Jadi kama fil hadithi biasa diartikan sebagaimana di dalam hadis. Apa hadis bunyinya? Lau da'a nadiyahu la akhadhat huzzabaniyatu ayanan. Nah, perhatikan baik-baik ini hadis. Ya. Oke, Ahmad Pepe, Tamini Syarif, hadir yai, Masya Allah. Istiqomah ya Pak Ahmad Pepe ya. Nah, perhatikan baik-baik ini. Lau da'a nadiyahu la akhadhat huzzabaniyatu ayanan. Masya Allah. Hadisnya ini luar biasa. Diawali dengan lau. Kalau lau itu tidak terjadi. Ya, jadi Abu Jahal hanya gertak seperti apa yang dikatakan oleh Time Iswar. Hanya gertak doang. Lau. Kalau lau itu tidak terjadi ya. Oke, lau da'a, seandainya da'a, dia mengundang nadiyahu. Nah itu. Oke, Alwi, Bubud, Ana Fathah, Mbak Ana, alhamdulillah hadir. Pak Alwi, Bubud, assalamualaikum Yai, nyimak monggo. Pak Nur Samsi, tafsir apa ini Pak Yai? Tafsirnya Jalalain. Ya. Tuh. Seandainya lau huruf syarat, da'a fi'il madi, dengan fa'ilnya huwa sebagai fi'il syarat. Nadia maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. La akhadhat hu. Ini la-nya namanya lam robito. Ya, pasangannya lau. Akhadhat fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Az-zabaniyatu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Akhadat huzzabaniyatu adalah jawab lau. Baru muncul ayanan. Nah ini ayanan adalah hal. Ya, menjelaskan keadaan. Keadaan apa? Dua, bisa keadaan maf'ul, bisa juga keadaan fa'il. Nah kita lihat nanti keadaan apa. Begitu ya.
Kaira Putri Anjani, Masya Allah Pak Yai. Manut, Masya Allah. Tembaga Merah, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Juminten, terima kasih Mbak Juminten, mudah-mudahan berkah. Ya, coba kita perhatikan hadis ini. Ini yang menunjukkan bahwa mereka itu hanya gertak. Ya, lau seandainya dia Abu Jahal mengundang nadiyahu, teman-temannya. Tadi teman-temannya itu apa? Yang tadi dalam majelis itu, forum itu, yang katanya akan memenuhi lembah Madinah, lembah Mekah dengan laki-laki yang kekar, yang terlatih dan kuda-kuda pilihan. Mana gitu kan ya? Nah, di sini lau hadisnya. Seandainya dia Abu Jahal mendatangkan atau mengundang teman-temannya yang satu forum itu, yang katanya bisa memenuhi Mekah dengan lautan manusia dan kuda-kuda pilihan, la akhadhat zabaniyatu ayanan. Sungguh malaikat Zabaniyah akhadhathu, pasti menyiksanya. Luar biasa. Akhadhat diartikan mengambil, maknanya menyiksanya, menghancurkannya. Ayanan. Ayanan itu hal tadi. Ya, maknanya dalam keadaan terang-terangan. Berarti ayanan, makna ayanan di sini di depan matanya. Gitu digerus kalau orang nyambel itu deh. Teh Mimin ya. Kalau nyambel itu digerus teh. Diulek gitu Mbak Ana. Bu Wiwin ya. Bu Wiwin kalau nyambel itu gimana sih? Banyak cengek, banyak cabai merah tuh digerus itu di depan matanya. Teh Misunah Ustaz. Di Risalah Nabawiyah disebut Majlis Darun Nadwah. Subhanallah. Tuh Kang Akung gregetan. Sampai Kang Akung juga, anak pada diulek Ustaz, dah itu akhadhathu zabaniyatu ayanan. Ini ayanannya itu adalah hal menjelaskan keadaan. Jadi di depan matanya. Mbak Kuswati, Masya Allah baru hadir. Mbak Kus, dari mana aja. Itu, subhanallah. Tapi tidak terjadi lau. Hadis menyebutnya tidak iza, tetapi lau. Mentalnya mental kerupuk. Ya, begitu diinformasikan akan didatangkan malaikat Zabaniyah yang akan menggerus, lari itu. Tidak ada itu penyerangan, kumpul-kumpul memenuhi kota Makkah untuk mendemo Rasulullah. Tidak terjadi. Gitu. Mbak Kuswati, Pak Mas Duki, Pak Sandal Jepit. Maf'ul masdar bisa nggak Ustaz? Maf'ul mutlak. Ya, tapi di sini penjelasan keadaan Pak. Jadi bukan menguatkan ya, tetapi lebih menjelaskan keadaan. Jadi keadaan penyiksaannya itu di depan mata. Ya, jadi hal yang lebih tepat adalah hal ayanan gitu ya. Hale terang-terangan begitu ya kalau dalam makna Jawanya itu. Gitu. Nah, bisa dipahami ya? Itu. Jadi kalau tafsiran yang kedua, dia menafsirkan bahwa Nabi akan didemo. Kalau bahasa kitanya, akan didatangkan banyak orang yang bertubuh kekar. Laki-laki bertubuh kekar dan kuda-kuda pilihan untuk menyerang Rasulullah yang satu orang. Tapi begitu kalimat disebutkan sanad'u zabaniyah, tidak terjadi apapun. Tidak terjadi apapun. Nah, itu dia ya. Gertaknya mereka. Ketika digertak lagi, ciut dia. Kenapa? Karena orang kafir itu takut mati. Munadi akhira, Masya Allah, hadir juga Bu Hajah Hani, Masya Allah. Sehat Bu? Nah itu. Jadi orang kafir itu takut mati. Tidak seperti mukmin. Mukmin itu mati adalah hiburan.
Hiburan. Kenapa disebut hiburan? Mukmin meninggal itu senang karena akan menerima bayaran. Dunia itu adalah darul amal, negeri kerja. Dan akhirat itu adalah darul jaza, negeri gajian. Siapa orang yang tidak senang gajian? Muna di akhirat sehat, lagi fokus membayangkan situasi pas itu. Luar biasa Bu Haji Hani. Jadi pas saya jelaskan itu membayangkan, Masya Allah. Ya seperti itulah Bu. Masya Allah Bu Haji. Mbak Lia juga hadir juga ketinggalan Ustadz. Aduh Masya Allah. Pak Jatra. Iyanan artinya apa Ustadz? Terang-terangan Pak. Ya. Pak Entah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf telat. Monggo. Gitu. Begitu Pak. Ya, Pak Rofi bisa membayangkan Pak Rofi. Ketika Pak Rofi ada di saat itu, ikut tegang. Gitu ya Pak Rofi ya. Itu. Kecuali Bu Wiwin, nyantai aja, nguleg sambel aja terus. Ya. Pak Haji Mamat kalau saat itu ada kayaknya bawa golok ya. Ya Pak Haji ya, ikut membela Rasulullah. Masya Allah. Gitu. Mas Gunung Anyar, kajiannya setiap hari apa? Jam berapa ya? Ya, rencananya 6:30. Ya, Senin hingga Jumat. Tapi biasanya Selasa hingga Jumat. Pak Rofi sampai nggak bisa berkata Kiai. Masya Allah. Pak Haji Mamat bawa kampak tuh kan. Masya Allah. Itu Pak. Golok, tuh Haba Oji. Tuh, golok sama jala. Kok ada jalanya? Bah, buat apa jala, Bah? Mbak Ana ditumbuk pakai alu tad. Masya Allah. Pak Supri golok tuh kan. Luar biasa. Itu Pak. Luar biasa itu. Jadi tafsiran yang kedua itu tampaknya lebih nyambung ya Pak ya. Lebih nyambung, tapi tidak boleh disalahkan. Kenapa? Keduanya yang menafsirkan adalah orang-orang alim, orang-orang soleh, begitu. Dan keduanya sebetulnya nyambung. Artinya nyambung, banyak orang ketika sholatnya rajin, ada yang mengiming-imingi, ya kan? Kalau kau tinggal sholat, gajimu naik, misalkan. Banyak kan karyawan-karyawan perempuan untuk lepas jilbab, begitu kan? Nah itu semacam itulah. Dan tawaran-tawarannya sangat luar biasa begitu. Ya, Kang Abdul Rahman Syukron, oke, Tam Isbar Juminten. Santri Pak Yai pemberani semua, Masya Allah. Pak Hadi bawa apa Pak Hadi kalau waktu itu ada Pak Hadi? Nah gitu, ya subhanallah itu. Ya. Dan ini pun tafsir yang kedua juga nyambung ya, nyambung dengan ayat berikutnya. Oke, gitu Pak Sabarsa ya, Masya Allah ya, bisa dipahami ya. Bu Khotimah betul Pak Ustadz, saya ngalamin. Masya Allah tuh kan ya, ada yang ngiming-ngiming Bu Khotimah ya untuk tinggal sholat. Siapapun, keluarga, orang dekat, tetangga atau bosnya bisa. Oke, Pak Arif, Masya Allah, nikmat iman, belum tentu saat itu kita berpihak ke Rasulullah. Subhanallah. Ya, di situ Pak, mudah-mudahan ya, kita nggak ketemu Rasulullah, tapi membela syariatnya. Gitu. Pak Syarif, ini tafsir Jalalain bukan tadi. Betul, tafsir Jalalain Pak Syarif. Pak Haji Mamat, Bah Haji Oji, bawa jala tanggal 1 Februari. Kita ngaji Fatur Rabbani bersama Pak Ustadz. Siap, Masya Allah. Kang Dendo, Pak Syarif, betul tad, betul tad, gitu ya. Oke, yuk, siap, lanjut ya. Begitulah suasana yang terjadi saat itu, ya. Dan begitulah omdonya Abu Jahal. Kira-kira ada nggak saat ini? Nah, Pak sayang jauh sekali. Pak Sarif baik, izin menyimak Musnah. Oke, lanjut ya.
Jadi apa tadi? Lupa jadinya. Itulah malaikat Zabaniyah ya. Makanya jangan main-main. Jangan main-main dengan sholat. Gitu. Oke, kita coba lanjut ayat berikutnya. Ya. Saya perkecil dulu biar tidak terlalu digeser-geser. Nah, Mbak Ella Badri, Abu Jahal banyak sekarang Ustadz. Nah itu. Makanya Abu Jahal itu nama samaran. Ya, bukan nama asli. Ya, bukan nama asli. Dan di sini tidak dijelaskan, Quran tidak menyebut nama Abu Jahal. Tetapi dia menggunakan domir. Ya. Lau da'a nadiyahu. Seandainya dia mengundang teman-temannya. Tuh, gitu kan. Dia tidak disebut. Nah, itu. Oke ya. Jadi bisa terjadi di kalangan kita. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita tetap seperti Rasulullah. Pak Hasan, saat ini ada Pak Ustadz. Kalau orang sini selalu bilang, ngapain? Saya kalau libur selalu ke masjid. Oh gitu, itu Pak Hasan. Itu sama itu Pak Hasan. Pertahankan Pak Hasan. Pak Hasan tetap ke masjid. Di Jepang itu luar biasa itu. Bisa ngaji, bisa ke masjid. Kalau kita di sini tantangannya paling hujan. Iya kan? Cemooh tetangga. Gitu, rajin amat kayak mau masuk surga aja. Nah gitu kan? Cemooh itu kecil. Ya, kalau Pak Hasan mungkin kalau di Jepang, wah itu dia. Tuh, apalagi naik sepeda PP 2 jam. Masya Allah. Insya Allah sehat dan banyak pahalanya Pak Hasan. Luar biasa ini Pak Hasan ya. Oh gitu ya. 2 jam bayangkan. Kita ke masjid jalan cuma berapa menit. Nah begitu kan? Oke, Pak Supri, waktu kecil saya akan ditarik pindah agama. Untung ibu saya menarik kembali ke Islam. Alhamdulillah, subhanallah. Itu cerita Pak Supri ya. Itu Pak Supri. Pak Supri masih mendapat bimbingan Allah. Pak saya semoga suatu saat bisa kumpul Pak Yai dan jamaah ini langsung. Subhanallah. Al-Karim Tanaman, Pak Hasan seperti sahabat Nabi. Amin. Pak Supri, amin. Masya Allah. Gitu. Teh Mimin kemana nih Teh Mimin? Kayaknya sibuk nih di tokonya nih. Masya Allah. Cak Kiki amin. Ustadz Azhari amin. Masya Allah. Pak Sabarsa. Bu Maya amin. Oke. Lanjut ya. Nah. Oh itu Teh Mimin hadir juga. Masya Allah. Kang Dendo biasa. Komandan nundutan Yai. Nyimak tuh. Enggak Bang. Enggak, Kang Dendo tetap menyimak, Masya Allah. Pak Rofi pingin gitu ya. Kemudian Sophia Jaya, Pak Syarif Abu Jahal, bapaknya orang-orang yang nggak tahu paham agama. Subhanallah. Bu Bibi Hidayati amin, semoga diketemukan. Waduh, kok kayak barang diketemukan Bu Mimin? Bu Bibi. Semoga dipertemukan gitu ya Bu Mimin ya, Masya Allah. Oke, Mas Yanto, semangat jiwa. Masya Allah. Yuk, kita lanjut. Lanjut, Pak Haji. Kopinya jangan diminum, Pak Haji. Pak Baharudin mana nih, Pak Baharudin? Kok sepi aja nih, Pak Baharudin? Oke, dipertemukan. Siap, Bu Mimin. Masya Allah. Pak Sarip, terima kasih. Oke, kita lanjut. Kala. Ingat, kala itu huruf rod'un, ya, hardikan boleh diartikannya atau cegahan lahu kepadanya, ya. Jadi kala adalah huruf rod'un lahu, ya. La tuti'hu, lanya ini nahi. Isop snack, assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Isop snack, masya Allah baru saya sapa ini. Sebenarnya sudah masuk dari tadi ya, Pak Mas Tuki Lamongan. Oke, tambah panas Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Nah, la-nya ini adalah nahi, ya. Menjazmkan fi'il mudhari. Mbak Lia Ustadz masih rajabannya lagi nggak ngopi. Ya Mbak Lia lagi nggak ngopi gitu.
Pak Nur Fatoni. Oke Pak Nur. Tuti fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun. Dengan fa'ilnya anta. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi. La tuti, engkau jangan taati dia. Gitu artinya ya. Jadi ini larangan. Engkau jangan taati dia. Engkaunya ditujukan kepada baginda Nabi. Makanya dalam tafsirnya, ya Muhammadu. Ianya huruf nida, Muhammadu munada yang mabni domah. Ya, ingat ya, munada itu ada 5 itu. Nah, ini diantaranya yang mabni domah. Nanti kita ketemukan di buku 3 ya. Ya Muhammadu fi tarkis solati. Nah, fi-nya huruf jar, tarki majrur wa huwa mudhof, as-solati mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Jadi engkau jangan taati dia. Engkau jangan ikuti dia, boleh. Ya Muhammad fi tarkis solati, dalam meninggalkan solat. Bahkan Allah menambahkan perintahnya wasjud. Wawunya atop, usjud fi'il amar dengan fa'ilnya anta, dan engkau bersujudlah. Apa makna bersujud di sini? Adalah sholli. Nah, ingat sholli ini adalah fi'il amar ya. Yang sudah punya buku sorob saya boleh dibuka di halaman 10. Ada zakka yuzakki. Maka ketemu fi'il amarnya adalah sholli. Nah, begitu ya. Halaman 10 ya. Nah, bentar nih, saya di mana nih bukunya? Jadi halaman 10. Waduh, ini bukunya dipinjem nih, kayaknya nggak ada. Nah, halaman 10 ya, boleh dibuka dulu biar paham. Halaman 10 ada zakka yuzakki. Nah, halaman 10. Nah, ini ada zakka yuzakki. Yang sudah punya bukunya boleh dilihat. Zakka yuzakki tazkiyatun muzakkan muzakkin muzakkan zakki. Nah, zakki sholli. Nah, itu ini adalah fi'il amar ya. Sholli zakka zakki ya, sama dengan fi'il madinya adalah zakka menjadi sholla. Nah, sallallahu alaihi wasallama gitu kan ya. Sholla itu adalah fi'il madi mazid 1. Mana mazidnya? Mazidnya adalah tasdid di ain fi'il. Zakka, maka ketemu fi'il amarnya adalah zakki. Jadi kalau sholla di sini, sholla yusolli, maka fi'il amarnya adalah sholli. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini buku soroknya. Oke, kita tutup. Kita lanjut di ayatnya. Nah, maka di sini dibaca sholli. Nah, mana? Nah, ini. Sholli adalah fi'il amar. Jadi wasjud yang dimaksud adalah sholli. Engkau sujudlah. Yang dimaksud adalah sholli. Engkau sholatlah lillahi, karena Allah. Jadi kita diperintah untuk sholat karena Allah, bukan karena yang lain, begitu kan? Makanya kemarin di Nasoihul Ibad bahwa ahli ibadah itu terbagi 3. Yang pertama adalah ada orang ibadah karena takut azabnya Allah. Kemudian yang kedua ada orang ibadah karena mengharap rahmatnya Allah. Dan yang ketiga adalah ada orang ibadah karena cinta kepada Allah. Nah, maka cinta kepada Allah ini adalah lillah. Ya, shollu lillahi. Jadi kalian sholatlah karena Allah. Begitu. Pak Sokip Semarang hadir. Alhamdulillah Pak Sokip, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Sokip ya. Pak Rosad juga sudah kelihatan tadi ya. Oke, Pak Sokip terima kasih, semoga berkah ya. Oke, jadi perintah yang pertama adalah larangan, la tuti'hu. Jangan engkau ikuti dia, jangan engkau taati dia. Dia yang dimaksud adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal menyuruh untuk tinggalkan sholat. Ya, siapapun ketika seseorang itu menyuruh kita untuk tinggalkan sholat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itulah turunan Abu Jahal. Itulah Abu Jahal zaman now. Maka la tuti'hu, 1. Ya. Kemudian di sini wasjud.
engkau bersujudlah. Yang dimaksud adalah engkau sholatlah karena Allah. Terus yang terakhirnya adalah waqtarib. Wawunya atop, iktarib fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Dan engkau dekati minhu Allah. Engkau dekati darinya, itu maksudnya engkau dekati Allah dengan cara-caranya. Makanya di sini minhu. Jadi engkau dekati darinya. Maksudnya kita bisa dekat dengan Allah itu dengan cara-cara Allah, bukan cara-cara kita sendiri. Nah, di sini dikasih penjelasan bagaimana cara mendekati Allah. Bito'atihi, dengan cara taat kepadanya. Bi huruf jar, to'ati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Tuh, jadi cara mendekati Allah itu minhu. Jadi punya cara gitu, dan caranya adalah ikuti syariatnya gitu. Pak Sunaidi, derek yai, mangga Pak Sunaidi, mudah-mudahan istiqomah ya. Nok Muzna, kenapa di situ ada sajdah ya Ustaz? Ya, ini kiroatnya ya, perintah untuk bersujud karena ada wasjud gitu. Nah, wasjud waqtarib ya. Oke. Jadi sekarang kita coba belajar ya. Pak Arif, tanfis sama taswif sama kayak ya. Sebetulnya sama, keduanya adalah huruf taswif Pak Arif ya. Jadi kalau tansif itu untuk sa gitu. Jadi sa juga bisa disebut huruf tansif yang maknanya itu untuk masa yang dekat gitu Pak. Kalau taswifnya masa yang agak jauh begitu Pak ya, mengandung makna jauh itu Pak. Oke Mbak Kus, terima kasih ya. Oke Pak Rofi, maaf yai, i'rob kalla. Kalla itu huruf rad'in, huruf Pak. Kalau huruf tidak jadi apa-apa ya, jadi cukup kalla huruf rad'un begitu. Kenapa dibaca rad'un? Karena khobar. Kala adalah begitu. Jadi kalanya itu fi mahali raf'in mubtadaun begitu Pak. Bisa dipahami Pak Rofi. Makanya tafsirnya dibaca rad'un. Ya. Jadi kala itu apa sih gitu? Kala adalah rad'un. Ya, hardikan lahu kepadanya. Yang gitu. Ya. Oke, time is war. Ustaz mau tanya akhir kalimat ayat ini sajdah. Iya, tadi sudah ditanyakan sama Nok Musna ya. Iya, sama Pak. Sama. Ya. Oke, Pak Rofi ya. Jadi, kala itu huruf, dia nggak menjadi apa-apa. Tapi kalau masuk ke tafsirnya, jadi fi mahali raf'in mubtadaun, makanya rad'un itu menjadi khobarnya. Oke ya. Jadi kala adalah hardikan kepadanya. Oke. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh harus punya fanatisme yang tinggi tentang agama kita. Ya. Tentang syariat-syariat kita itu kita pertahankan apapun tawarannya. Ya, tadi penafsiran yang pertama fal yad'u nadiya itu menafsirkan bahwa seseorang ketika pegang syariatnya baginda Rasul akan banyak yang menawarkan. Tentunya tentang keduniaan. Ya, makanya dalam ilmu hikam, ketika seseorang sudah nyampe ke pintunya Allah, maka tawaran itu akan bermunculan. Begitu. Tawaran keduniaan itu akan bermunculan. Dan Al-Hikam mengajarkan, kau belum nyampe, teruslah. Jangan berhenti. Kebanyakan orang ketika sudah terlihat tawaran-tawaran itu ada di depan mata, maka diambil tawaran itu. Akhirnya kita tidak sampai masuk ke ruang tamu. Kita baru nyampe ke pintunya Allah. Ya. Begitu nyampe ke pintunya Allah, itu
pelayan-pelayan itu sudah pada berdatangan menawarkan diri itu. Dan kita jangan main ambil karena tuan rumahnya belum keluar. Gitu. Ya, jadi orang itu kalau sudah sampai pintunya Allah, sudah mulai tampak keberhasilan apa yang dia mau. Tapi jangan berhenti di situ. Masuk ke ruang tamunya, duduk. Begitu duduk, suguhan itu akan bermunculan. Jangan kau makan sebelum tuan rumahnya mempersilahkan. Bisa dipahami ya? Itu. Hikam mengajarkan begitu. Makanya kita kalau semakin dekat kepada Allah, tawaran dunia itu semakin terlihat. Urusannya semakin dimudahkan oleh Allah. Tapi jangan berhenti di situ. Teruskan itu. Jimmy Palu siap. Pak Jimmy ya, Bu Maisaro. Boleh diganti dengan apa nih? Dengan apa? Tasbih ya? Oh iya. Iya, boleh diganti dengan tasbih. Boleh. Ya, artinya kita jangan berhenti. Ya, yang biasa puasa teruskan, yang biasa duha teruskan. Ketika kita rajin duha terus tampak keberhasilannya di depan, jangan berhenti. Itu baru sampai pintunya. Baru sampai pintunya. Jangan balik lagi. Sampai masuk ke ruang tamu, sampai disuguhi, dan lalu tuan rumah keluar dan mempersilakannya. Begitu dimakannya itulah kenikmatan. Ya, bahkan disuruh dibawa. Nah, itu. Oke, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Gitu. Ya. Cing Ato ya, Masya Allah. Kemarin Cing Ato dapat penghargaan luar biasa. Selamat ya Cing Ato ya. Mudah-mudahan barokah. Masya Allah. Pak Hadi Waluyo, Masya Allah hatiku sampai tiang digdug dengarnya Pak Yai. Masya Allah. Oke, Umu Isan. Aras tinggi, Masya Allah. Ya, Ustadz Azhari. Gitu. Umu Isan, Masya Allah. Gitu. Ya, begitu yang diajarkan. Makanya ketika kita mengamalkan apapun, syariat kita dipegang, dan ketika kita sudah mulai sampai tawaran dunia berdatangan. Itu jangan berhenti, teruskan. Ya, misalkan Teh Mimin, tokonya menjadi ramai di luar kebiasaan, begitu Teh. Ya, lalu ngajinya berhenti, jangan. Ngajinya berhenti, ikut ngelayanin gitu. Nyambung Teh. Gitu Teh Mimin. Teh Mimin lagi rajin ngaji, lagi rajin syiar, gitu. Tokonya menjadi keramaiannya luar biasa. Lalu Teh Mimin ikut melayani. Gak usah biarin karyawannya. Begitu. Teh Mimin cukup melakukan hal-hal yang sudah biasa. Gitu. Insya Allah itu sampai masuk ke ruang tamu, sampai ketemu tuan rumah dan menikmati hidangan. Nah, begitu ya. Insya Allah. Begitulah ceritanya seseorang ketika sedang mengamalkan sesuatu. Orang dulu bilang itu tirakat. Ya, Pak Azhari kenal nggak tirakat itu Pak Azhari? Di Malaysia ada nggak tirakat itu? Ustadz Rosmat itu. Tirakat itu asal kata dari bahasa Arab, taroka. Taroka itu meninggalkan gitu Pak Haji Mamat. Meninggalkan sesuatu yang apa? Yang kebiasaan ya. Oke, belajar tirakat. Jadi tirakat dari hal-hal keduniaan. Kebiasaan banyak orang gitu Cep Kiki. Ya, gitu. Yang biasa banyak orang itu makan, kita tidak. Biasa banyak orang jam 8 itu ngerumpi, kita malah duha gitu Bu Wiwin. Jangan gerus sambel. Ya Bu Wiwin ya. Gitu. Torikat pada Pak Ustadz. Beda lagi kalau torikat itu perjalanan ya. Ya bisa sih, bisa juga gitu. Nah, gitu. Nah, Bu Win malah ketawa, lah gitu. Jadi berhenti dari kebiasaan banyak manusia gitu. Ya. Itu juga bisa disebut dengan uzlah. Begitu. Jadi kebiasaan orang itu seperti itu, kita tidak. Tapi yang baik ya. Ingat itu.
Nah itu namanya perjalanan, boleh, torekoh boleh, ya, menuju Allah. Nah gitu, orang Jawa bilang tirakat, ya, begitu ya. Ya, kalau Sundana apa Pak Haji? Al-Karim Tanaman, Mujasmedi, ya. Begitu ya Pak Al-Karim ya, Al-Karim ya, Mujasmedi. Umum Ihsan, orang lain makan kita puasa, orang lain tidur kita tahajud. Itu namanya tirakat gitu Umum Ihsan ya. Oke, orang lain main-main kita mengaji, orang lain mainan apa di HP kita mengaji kan, gitu ya Nok Muzna ya. Rialat orang Jawa, oh gitu ya, rialat gitu Nok Muzna ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, insya Allah kita semakin didekatkan oleh Allah. Pak Arif izin Pak Yai, mohon penjelasan penggunaan fa robito dan la robito. Fa robito dan la robito itu sama Pak, dia berada keduanya di jawab syarat. Pak Haji Muhammad, tirakat, ya benar, sama Pak Haji. Ya. Gitu ya. Jadi fa sama la robito itu sama, keduanya berada di jawab syarat. Kang Abdul, subhanallah. Gimana Kang Abdul? Sehat Kang Abdul? Masya Allah. Oke, Tem Iswer. Oke, Kang Dendo. Oke. Cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat ya. Hari ini tidak ada referensi di Fathur Rabbani atau di Al-Hikam. Munadi akhirat, terima kasih. Semoga berkah ya. Insya Allah. Hari ini saya ada offline pagi, jadi saya harus siap-siap dulu. Ya. Terima kasih, tetap semangat, dan besok insya Allah kita lanjut ke surat yang baru ya, insya Allah. Oke. YouTube-nya, subscribe-nya tambahin terus ya. Pak Hamid 60, semangat terus Pak Hasan, oke. Saya terus Pak Hasan. Pak Haji Mamat, oke. Kemudian Isop Snack, oke. Ustadz Azhari, Ustadz Rosmat, ya Pak Jatra, Ella Badri, Pak Mas Duki, Cep Kiki, Temimin, oke. Like and share guys. Kemudian Pak Supri, Bu Wiwin, oke. Kemudian Pak Azhar Abdullah, Cing Ato, kemudian Al-Karim Tanaman, Abah Oji, Munadi Akhira, Bu Haji Hani. Terima kasih Ustaz. Oke, Pak Rofi, alhamdulillah, makasih Yai. Oke, kemudian Pak Nur Samsu, Pak Nur Samsi, Uye. Apa nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya MT Baris, BAARIZ. Ya. Pak Munif juga sudah hadir, alhamdulillah ya Pak Munif ya. Insya Allah malam Sabtu Pak Munif, Masya Allah. Putra Kho juga sudah hadir, alhamdulillah sehat terus Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Isop Snack, terima kasih. Pak Mukhlis Karyana, oke. Pak Nur Fatoni, oke. Pak Hasan, tidak terasa ngaji bersama Pak Ustaz 7 tahun lebih. Sehat-sehat Pak Ustaz, Masya Allah. Gitu Pak Hasan ya, dan hari ini masih nyambung Pak Hasan, walaupun Pak Hasan ada di Jepang masih tetap bisa ngaji. Ah, ini dia Munadi Akhira MT Baris Pak, ini yang nanyain YouTube-nya. Pak Hasan juga bisa buka YouTube saya Pak Hasan, MTBAARIZ ya. Oke, Pak Hadi Walunya udah Pak Yai, nggak terasa, Masya Allah. Pak Mbak Martini, Assalamualaikum. Nah, Mbak Martini baru saya sapa nih beliau nih. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Martini ya. Pak Haji Mamat, punten Pak Ustadz, langsung upload, siap. Siap insya Allah. Pak Nur Samsu Uye, Pak Yai namanya, siap. Nama YouTube-nya tadi ya Pak Nur ya, mudah-mudahan. MT Baris. Temisur ya Allah, senangkanlah hati-hati. Apa ini? Ama majelis MT Baris dengan keriduanmu ya Allah. Masya Allah. Jamaah, oh gitu ya. Senangkanlah hati-hati jamaah MT Baris. Masya Allah. Mbak Uti Tanaya, Masya Allah Mbak Uti. Saya baru sapa Mbak Uti. Alhamdulillah Uti mendengarnya. Dicuek. Mbak Uti Tanaya baru saya sapa. Tadi kelewat terus Mbak Uti ya. Masya Allah. Mbak Uti sehat selalu Mbak Uti. Saya selalu ingat Mbak Uti Tanaya kok ya. Iya. Iya gitulah Mbak Uti ya. Oke, sehat selalu Mbak Uti ya, Masya Allah. Kang Akung, amin. Cep Kiki, amin. Mbak Uti Tanaya, amin. Mbak Uti 35 itu Mbak Solihah. Umu Ihsan, amin. Masya Allah. Pak Nur, buka YouTube-nya Pak Yai, tapi namanya Pak Yai sendiri. Jangan yang itu.
yang MT Baris ya. Itu YouTube yang lama ya, MT Baris. Jadi MT, nah itu khusus untuk ngaji ini ya Pak ya. Bu Maimunah amin, Bu Maisaro An-Najat terima kasih Pak Ustadz. Mbak Uti Tanaya amin, masalah Mbak Uti sehat selalu Mbak Uti ya. Time Iswer, ternyata buah kesabaran itu kelezatan hati Ustadz. Masya Allah. Teh Mimin, Mbak Uti Tanaya 35, yang Uti masih muda, banyak apa nih? Banyak tua-tua di sini. Uti. Nak Muzna, belum baca doa ya, siap. Baca doa dulu ya. Biasanya Pak Dedi mana nih Kang Dedi nih? Kayaknya nggak hadir beliau nih. Kang Dedi mana? Mbak Erlina Siti belum disapa jadi Mbak Erlina minta maaf Mbak Erlina. Ya kelewat mungkin tadi Mbak Erlina ya. Masya Allah. Sehat terus Mbak Erlina. Umu Isan nunggu doa dulu. Ya siap Nok Muzna. Oke Kang Dendo Sukron Yai Kobil tuh. Mbak Kuswati terima kasih Pak Yai ilmunya. Sama-sama Mbak Kus. Mudah-mudahan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke Mbak Erlina nggak apa-apa. Masya Allah Mbak Guswati amin. Oke. Nah ini Pak Suneto amin. Pak Ustadz Azhari amin. Mbak Erlina amin. Teh Fitri juga amin. Oke alhamdulillah. Nok Musna Cep Kiki. Oke Mbak Muslima juga alhamdulillah. Teh Fitri nuhun Pak Ustadz. Oke Bu Wiwin amin. Makasih Pak Ustadz. Kapan nyambelnya Bu Wiwin? Pak Jimmy Palu. Oke, terima kasih. Amin. Oke, kemudian user apa nih? Lanjutkan. Kemudian. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap semangat selalu gitu. 45. Oke, Bu Wiwin, kok nyambel terus? Berarti pengen makan, Bu Wiwin. Oke, siap. Tutup ya hari ini ya, Kang Dedi kayaknya nggak ada nih yang biasa nanyain doa, Masya Allah. Oke. Yang belum kesapa, insya Allah besok bisa kesapa ya mudah-mudahan ya. Iya Bu Wiwin. Bu Ai, oke Bu Ai, terima kasih Bu Ai udah hadir. Mas Yanto, alhamdulillah siraman rohaninya. Pak Adi Waluyo, terima kasih Pak Yai, siap. Ya, tetap semangat ya. Oke, sudah cukup, sudah jam 8:20. Saya tutup ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Siap. Time Isfar, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Oke, Mbak Uti Tanaya tetap semangat. Mbak Kus juga ya. Mbak Erlina Siti. Oke, Bu Maimunah. Kang Akung, Umu Ihsan, itu, Kang Dendo, Teh Mimin, Bu Mimi, gitu ya, Pak Supri, Abah Oji, Pak Haji Mamat, Sang Dermawan, gitu, Ustadz Rosmat, terima kasih Ustadz sampai selesai, Pak Arif juga ya. Oke, cukup hari ini, saya tutup ya.